tahun depan itu gue akan menginjak umur 25 tahun. Kalau misalnya lo sendiri berapa umur lo sekarang? Apa ada di sekitar 18-30 tahun? Nah, kalau misalnya iya, mungkin lo juga merasakan apa yang gue rasakan di tahun-tahun ini. Banyak banget perubahan yang terjadi sama hidup lo dan hidup gue juga pastinya di umur-umur ini. Mungkin gitu ya, tadinya lo kuliah, terus pas kerja gitu ya, ternyata perubahan yang terjadi itu sebeda itu sama ekspektasi lo. Tadinya lo expect mungkin gitu ya, akan diajarin ini itu gitu yang berhubungan sama pekerjaan lo. Ternyata most of apa yang lo akan lakukan gitu ya, lo harus kerjain sendiri, lo harus pelajarin sendiri. Atau mungkin nih, berdasarkan cerita-cerita yang gue dapat banyak dari teman-teman gue juga, banyak dari mereka itu kaget betapa hubungan pertemanan lo itu jadi sedikit gitu semakin lo dewasa. Palingan lo cuman punya teman 1 atau 2 gitu untuk nongkrong kalau misalnya lo ada di sekitar umur 25-an. Padahal pas kuliah gitu ya misalnya, banyak banget gitu temen lo. Mungkin ratusan orang lo kenal dan ketika lo ketemu sama mereka lo bisa langsung ngobrol. Kalau sekarang, susah banget kayaknya. Dan mungkin juga nih, dalam lo menghadapi perubahan-perubahan ini, lo jadinya kewalahan gitu. Lo jadi ngerasa bingung, lost, dan sampai di posisi lo bertanya-tanya gitu ke diri sendiri. Sebenarnya ini hidup gue bener kagak sih? Kenapa sih semua hal itu kayak di luar ekspektasinya gue? Emang adulthood tuh gini ya? Kok nggak seasik dan sebebas yang kita bayangin dulu gitu? Nah, kalau misalnya lo berada di posisi ini, berarti lo ada di video yang tepat banget. Karena di sini gue akan ngebahas tentang hal-hal apa aja yang lo harus perhatiin ketika memasuki masa dewasa. Kenapa hal-hal ini penting dan gimana caranya supaya lo bisa mengaplikasikan hal-hal ini ke hidup lo. So, penting banget pastinya buat lo untuk nonton sampai habis video ini. Nah, menurut McDonough et al. Pada tahun 2018, lo itu sebenarnya udah bisa dibilang udah memasuki tahap dewasa muda atau young adulthood ketika lo berusia antara 18 sampai 40 tahun. Kalau usia 18 sampai 25 itu biasanya disebutnya sebagai emerging adulthood atau awal dari dewasa muda. Overall, masa dewasa muda ini dikenal sebagai fase di mana lo itu akan membuat paling banyak keputusan besar di dalam hidup lo. Ini kalau misalnya lo bandingin dengan fase-fase sebelum atau sesudahnya. Lo akan mengalami transisi-transisi yang drastis dan lo mungkin udah merasakan juga. Secara psikologis, ada yang namanya developmental tasks. Intinya sih tugas-tugas yang lo harus jalanin di masa-masa tahap perkembangan, sesuai dengan transisi yang lo alamin di hidup lo pastinya. Pencetusnya adalah Robert Havinghurst, profesor psikologi pendidikan. Di penelitian tahun 1984, Havinghurst itu merangkum 8 developmental task dewasa muda. Nah, ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek keluarga, family. Itu mencakup 1. Memilih pasangan, 2. Hidup bersama pasangan, 3. Membentuk keluarga, 4. Membesarkan anak, dan 5. Mengelola atau mempertahankan rumah tangga. Itu aspek keluarga. Ada aspek work, aspek pekerjaan, yaitu memilih karir profesional. Terus ada juga aspek sosial nih, yaitu mencakup bertanggung jawab sebagai warga negara atau masyarakat luas dan juga bergabung dalam kelompok sosial. Misalnya kayak komunitas atau memperluas social networking gitulah. Well, walaupun udah ada tugas-tugasnya dan cukup spesifik gitu ya, lo perlu ingat bahwa urutan dicapainya ini bisa berbeda-beda gitu untuk setiap orang. Nah, kalau misalnya udah ngomongin soal pencapaiannya nih ya, kita harus lari ke ahli yang lain, Bron Van Brenner. Kalau menurut Bron Van Brenner gitu ya, dia ngomong di tahun 79, kapan dicapainya tugas-tugas ini tergantung banget sama lingkungan di mana lo berada. Mulai dari lingkungan yang luas sampai lingkungan yang sempit. Nih, misalnya aja, ada budaya yang lebih mendahulukan punya keturunan daripada kuliah. Ada juga nih ya, orang yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah nih, misalnya. Sehingga perjalanan karirnya lebih lama dibandingin orang-orang yang menengah ke atas, misalnya. Terus lagi ada juga faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Misalnya nih ya, cowok itu biasanya dituntut kerja. Dan biasanya orang expect cowok itu nikah nantilah 28, 30, kayak gitu ya. Sedangkan cewek nih, misalnya, mereka dituntut nikah itu 25 kadang-kadang, 24. Lebih cepat karirnya nanti gitu. Bahkan banyak juga yang setelah nikah udah karir tuh dilupain aja gitu. Di lingkungannya seperti itu gitu.
Ini gue tidak menggeneralisasikan, tapi emang ada beberapa lingkungan yang masih kayak gitu. Kita tidak bisa menafikan itu. Nah, oke, itu dari lingkungan. Dan ada juga nih yang namanya transisi. Gampangnya sih gini gitu ya, kalau misalnya kita mikirin dari sisi psikologis. Ada orang yang tadinya itu udah settle di kerjaannya, terus resign dan memutuskan untuk bikin usaha sendiri. Nah, ini beda lagi kasusnya kan. Atau misalnya nih, contoh yang mungkin lebih relate. Udah lulus kuliah, tapi ulang lagi gitu, ambil jurusan lain lagi. Atau mungkin lagi di tengah-tengah kuliah, ganti jurusan. Banyak juga. Atau mungkin juga perceraian, itu juga bisa. Jadi ada transition di tengah-tengah. Tuh, kalau kayak gitu beda lagi tuh berarti kecepatan pencapaiannya. Nah, balik lagi deh sekarang. Ada satu ahli yang cukup mendukung pernyataan si Evinghurst tadi, yaitu adalah salah seorang psikolog yang sangat-sangat terkenal, yaitu Erik Erikson. Erikson bilang bahwa hal yang menjadi kunci di tahap dewasa muda itu ya adalah intimacy, yaitu hubungan yang dekat dan positif dengan orang lain. Nah, sekarang kalau misalnya secara teori lo udah tahu nih, oh ya berarti kalau misalnya di masa-masa ini hal-hal itu yang tadi lo harus perhatiin. Tapi kalau misalnya gue abain, kenapa Fik emang? Nah gini, pertama, hal-hal yang tadi itu berhubungan banget dengan life satisfaction, kepuasan hidup. Penelitian nemuin bahwa orang-orang yang udah berkarir profesional di usia 30-an dan menjalin hubungan asmara yang sehat, memandang perjalanan hidup mereka itu lebih positif dan bahagia dibandingin dengan orang-orang yang di usia 30-an itu belum mencapai hal-hal tersebut. Yang lebih pentingnya lagi, gimana lo memandang perjalanan hidup lo itu akan sangat-sangat berdampak terhadap kesehatan mental. Kalau misalnya lo nggak puas dengan hidup lo, memandang hidup lo mengecewakan gitu ya misalnya, lo jadi lebih rentan menghadapi stres berkepanjangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa penting? Karena ini berhubungan dengan progresnya hidup lo sendiri. Ketika lo gagal gitu ya di salah satu tahap, pengaruhnya akan terasa di masa-masa setelahnya juga. Lo akan lebih sulit secara long term gitu ya untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan di masa dewasa tengah, setelahnya, dan lain-lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk menjadikan lo emang semakin dewasa aja. Kedewasaan lo itu bukan ditentukan sama umur, tapi justru sama pengalaman lo dan apa yang lo emang sudah lengkapi gitu di dalam hidup lo. Nah, menurut Evinghurst sendiri, 8 tugas perkembangan itu bertujuan untuk menciptakan pengalaman supaya seseorang itu bisa jadi lebih matang dan berkembang gitu dari sebelumnya, baik secara pemikiran maupun secara emosional. Maka dari itu, kalau misalnya emang lo nggak berusaha gitu ya memenuhi tugas-tugas tadi, lo tinggalin salah satu, lo tinggalin beberapa, pendewasaan lo akan lebih lambat dibandingin mereka yang emang mencoba untuk melengkapi hidup mereka dengan mencapai hal-hal yang tadi kita udah omongin. Nah, oke, sekarang lo udah ngerti lah kalau misalnya gitu urgensinya apa. Terus gimana nih cara lo sekarang memenuhi tugas-tugas perkembangan lo dengan baik? Yang pertama, untuk menghadapi transisi-transisi drastis di masa dewasa muda, lo perlu meningkatkan fleksibilitas. Jadi cara fleksibel ini gimana nih? Nah, dengan menerima realita yang ada sebenarnya. Karena begini, daripada menggantungkan kebahagiaan lo itu pada hal-hal yang gak bisa lo kendalikan dan hal-hal yang gak terwujud, seperti misalnya ekspektasi lo terhadap hidup lo seperti apa dan lain-lain, lo mendingan ambil tanggung jawab personal untuk apa yang lo lagi alamin sekarang. Kenapa? Ya basically karena itulah hidup lo sekarang. Dan walaupun lo ingin hidup lo berubah, lo tetap harus menerima hidup lo yang sekarang dulu untuk bisa melakukan sesuatu terhadap hidup lo. Nah, dalam prosesnya, ya pastinya ini akan menjadi sebuah proses yang bisa sebentar, bisa lama. Lo juga perlu belajar untuk menoleransi perasaan negatif yang mungkin muncul. Karena ya walaupun negatif gitu ya, ada gunanya juga. Perasaan-perasaan ini menyadarkan lo bahwa lo lagi menghadapi sesuatu yang di luar zona nyaman lo. Belum tentu jelek, bisa jadi bagus. Dan ini bagus gitu, daripada lo ngerasain perasaan negatif apa gitu ya, terus lo kabur. Jadinya malah lo nggak berkembang gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang lo harus punya adalah tujuan. Intinya sih sebenarnya supaya lo nggak labil aja. Labil itu nggak apa-apa, tapi labil itu harus berada di dalam satu skop tujuan yang besar gitu. Lo labilnya jadi dalam cara gimana caranya gue mau achieve itu. Labil di situ nggak apa-apa, tapi tujuan utamanya itu harus tetap ada. Dan ketika kita ngomongin soal tujuan kayak gitu ya, banyak orang di 1% gitu yang
basically nggak tahu aja gitu tujuannya ini mereka ini mau ngapain gitu ke depannya. Tips yang paling gue bisa kasih gitu, walaupun gue udah sering banget ngomongin ini, adalah mulailah belajar dan mendalami sesuatu sampai lo sejago itu dalam hal itu. Bahasa kerennya mastery. Perdalam hal yang emang bener-bener lo pengen, dan terima gitu tantangan-tantangan yang muncul dari situ. Belajar dari kesalahan yang lo bikin. Nah, dengan lo punya yang namanya mastery ini, lo akan punya passion. Dan ketika lo udah punya passion, akan lebih mudah untuk menentukan tujuan hidup lo. Lo jadi tahu gitu apa yang lo pengen berikan ke masyarakat sesuai dengan apa kemampuan yang lo punya. Yang ketiga, jalin hubungan baik dengan orang-orang terdekat lo. Untuk membangun dan mempertahankan keluarga, lo perlu tahu gimana caranya menjalin hubungan yang nggak sekedar menyediakan kebutuhan material dan nggak sekedar nyuruh-nyuruh, tapi juga kebutuhan emosional. Lo juga akan memperoleh support gitu kalau misalnya lo punya hubungan yang baik gitu sama keluarga lo. Lo mau A, mereka bisa support. Lo mau B, mereka juga support. Kan enak gitu kalau misalnya kayak gitu. Gimana caranya punya hubungan sosial yang dekat dan positif? Caranya adalah dengan menunjukkan bahwa lo komit sama hubungan tersebut. Nah, untuk ini ada beberapa hal yang lo bisa lakukan. Pertama, tunjukkan rasa sayang. Banyak orang yang cukup gengsi gitu dalam memperlihatkan bahwa mereka tuh sayang gitu sama orang lain. Padahal itu tuh perlu gitu untuk menunjukkan bahwa ya lo tuh ada di sini dan lo care gitu. Lo bukan cuma sekedar ada. Hormati dan apresiasi pasangan, temen, keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, bersikaplah terbuka dan jujur, otentik gitu. Daripada lo defensif, diam-diaman mulu, mendingan ya udah diskusiin aja itu masalah yang ada biar selesai. Ketiga, libatkan mereka dalam pembuatan keputusan yang akan mempengaruhi hidup mereka juga. Sesederhana lo mau makan malam atau liburan bareng kemana kayak gitu, itu kan melibatkan mereka gitu ya. Ya udah, komunikasiin aja. Buatlah mereka merasa diterima dan dihargai. Yang terakhir, tunjukkan ketidaksetujuan lo dengan baik. Jangan menjatuhkan opini mereka dengan mengejek atau menghakimi kayak gitu. Itu nggak bagus. Jadi kesimpulannya, dari tadi kita udah ngebahas banyak nih soal hal-hal yang perlu lo perhatikan ketika berada di masa dewasa muda. Mulai dari tugas-tugas perkembangan menurut Ebbinghaus, menurut Erikson, dan kenapa tugas-tugas perkembangan itu perlu lo perhatikan dan gimana caranya lo bisa memenuhi tugas-tugas tersebut.